Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua sehat selalu dan tetap semangat untuk belajarnya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Baik, teman-teman, materi kita pada hari ini adalah tentang sholat fardu. Oke, kita bahas dulu arti dari sholat itu sendiri. Sholat itu artinya apa sih teman-teman? Ya, menurut bahasa, sholat artinya adalah doa. Kenapa doa? Karena bacaan-bacaan yang kita baca selama kita sholat, ya, dari awal sholat sampai akhir, itu adalah merupakan sekumpulan doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri atas bacaan-bacaan dan juga gerakan-gerakan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Sholat, ya, yang wajib dilaksanakan oleh orang muslim yang sudah balik dan juga berakal sehat dinamakan sholat fardu. Nah, hukum sholat fardu itu apa sih? Ada dua pilihan nih ibu nih. Ada yang pertama, sholat itu hukumnya fardu ain, atau sholat itu hukumnya fardu kifayah. Yang mana ya yang betul? Ya, jadi sholat fardu itu hukumnya adalah fardu ain. Apa sih fardu ain itu? Fardu ain adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing individu, oleh setiap orang gitu ya. Tidak bisa digantikan oleh orang lain ya. Dan ketika kita tidak melaksanakannya, maka kita akan berdosa. Dan ketika kita melaksanakan sholat, maka kita akan mendapatkan pahala. Seperti itu teman-teman. Nah, dalam Islam sendiri, sholat itu ada 5 waktu ya. Apa saja sih? Oke, kita sebutkan satu persatu ya. Yang pertama ada yang namanya sholat subuh. Sholat subuh itu berjumlah 2 rakaat ya. Dan sholat subuh ini dilaksanakan ketika terbit fajar shodiq atau fajar putih sampai terbitnya matahari. Yang kedua ada sholat zuhur. Sholat zuhur berjumlah 4 rakaat, betul. Jadi waktu pelaksanaan sholat zuhur ini adalah ketika matahari sudah condong ke barat sampai dan berakhir ketika bayangan benda itu sejajar dengan matahari gitu ya. Ketika bayangan benda sejajar dengan matahari, maka waktu sholat zuhur itu adalah berakhir. Kemudian yang ketiga ada sholat asar. Sholat asar sama jumlah rakaatnya dengan sholat zuhur, yaitu 4 rakaat. Dan waktu pelaksanaan sholat asar adalah setelah sholat zuhur, yaitu ketika bayangan benda itu lebih panjang daripada bendanya gitu kan. Dan berakhir ketika mataharinya terbenam. Kemudian yang keempat adalah sholat maghrib. Sholat maghrib berjumlah 3 rakaat. Nah, pelaksanaan sholat maghrib itu dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega atau syafaq merah di ufuk barat. Kemudian ada yang terakhir yaitu sholat isya. Sholat isya sama dengan sholat zuhur dan juga sholat asar berjumlah 4 rakaat. Dan pelaksanaan sholatnya tadi ya, pelaksanaan sholatnya itu habis maghrib, yaitu setelah munculnya mega gitu ya. Kemudian berakhir sampai munculnya atau terbitnya fajar shodiq yang tadi. Jadi yang paling lama jangka waktu pelaksanaan sholat adalah sholat subuh. Tapi alangkah baiknya sholat isya. Namun alangkah baiknya kita mengadakan sholat itu awal waktu gitu ya teman-teman. Jangan dinanti-nanti dan jangan ditunda-tunda. Nah teman-teman, kalau kita mengulas balik ke pelajaran tarikh Islam, itu kita sudah belajar tentang Isra Mi'raj, nah, gitu ya. Nah ini ada kaitannya dengan hukum atau pelaksanaan sholat gitu ya. Jadi perintah sholat diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada saat beliau melaksanakan Isra Mi'raj gitu ya, yaitu pada tanggal 27 Rajab dari tahun ke-10 dari kenabian. Perintah sholat ini turun langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW. Nah, hal ini menandakan bahwasanya sholat itu merupakan atau memiliki kedudukan yang sangat penting gitu ya. Jadi seharusnya kita memiliki perhatian dan kesadaran yang sangat besar terhadap pelaksanaan sholat ini. Jangan ditunda-tunda, jangan sampai apalagi ditinggalkan gitu ya teman-teman. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan kedudukan sholat itu sangat penting. Di antaranya yang pertama,
ketika kita meninggal nanti di akhirat nanti, yang paling pertama amalan yang dihisap adalah sholatnya. Kemudian sholat itu sebagai tiang agama, dan kemudian juga sholat itu sebagai pembeda antara orang Islam dan juga orang kafir gitu. Kemudian selanjutnya sholat merupakan kegiatan ibadah yang dapat menghindarkan kita atau menangkal kita melakukan perbuatan keji dan mungkar. Dan yang terakhir, sholat merupakan ibadah, kegiatan ibadah yang bisa menggugurkan dan menghapus dosa. Wah, Masya Allah ya teman-teman, sangat utama sekali sholat itu. Jadi jangan sampai teman-teman menunda-nunda waktu sholat, dan juga jangan sampai apalagi meninggalkan sholat, karena sangat rugi gitu ya. Karena sholat itu tadi salah satunya dapat menghapuskan dosa kita dan mencegah kita untuk melakukan perbuatan yang keji dan juga mungkar. Seperti itu teman-teman. Nah, dalil gitu ya, dalil tentang hukum melaksanakan sholat ini ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi sholat itu ya, kembali ibu simpulkan ya, sebagai orang muslim, sebagai orang Islam, apalagi ketika kita sudah balik dan juga berakal sehat, wajib hukumnya melaksanakan sholat gitu. Dan sholat itu hukumnya fardhu ain, artinya sholat itu tidak bisa digantikan oleh siapapun, karena sholat itu merupakan kewajiban setiap individu gitu ya teman-teman. Dan tadi sekali lagi, jangan menunda-nunda sholat apalagi sampai meninggalkan sholat. Baik, mungkin cukup sekian untuk materi sholat fardu kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.